Para arkeolog baru saja menemukan sisa-sisa kota yang hilang dari ribuan tahun lalu yang tersembunyi di Eropa Tenggara. Mereka awalnya yakin bahwa itu tidak lebih dari sebuah pos pertahanan tua, tetapi penggalian baru benar-benar mengubah pandangan itu. Sekarang mereka percaya bahwa situs tersebut mungkin sebenarnya adalah ibu kota yang hilang dari kerajaan kuno Lyncestis. Itu ada hubungannya dengan Alexander Agung, pria yang mengubah sejarah. Reruntuhan itu berada di dekat desa kecil bernama Chernobyl. Di Makedonia Utara, Anda bisa menemukan catatan mereka sejak tahun 1966, tetapi tidak ada yang menelitinya sampai 15 tahun lalu. Awalnya, mereka hanya menemukan reruntuhan dan mengira itu pos penjagaan untuk mengawasi kedatangan bangsa Romawi dari barat. Namun sekarang, tim ilmuwan kembali dengan peralatan berteknologi tinggi dan menemukan bukti bahwa tempat ini bukan sekadar pos kecil. Para peneliti berhasil melihat ke bawah tanah dan menemukan bahwa Akropolis tempat reruntuhan itu berada, puncak bukit datar, memiliki banyak ruangan dan infrastruktur untuk menampung kota penuh di dalam dinding benteng. Luasnya sekitar 2,8 hektar dan sekitar 10.000 orang pernah tinggal di sini pada masa puncaknya. Para peneliti juga menemukan sebuah bengkel tekstil dan banyak artefak, termasuk sebuah koin dari masa Alexander Agung. Dan dengan gambarnya, kapak, bidak permainan, serta lampu minyak, bahkan sebuah keramik kecil bermotif hati. Salah satu temuan paling keren adalah tiket teater dari tanah liat yang dapat digunakan kembali, yang merupakan ciri khas Makedonia Utara. Ini berarti kemungkinan besar juga ada teater di sini, dan bisa jadi berada di salah satu bangunan besar. Para ahli dulu mengira bahwa kota ini berasal dari masa Raja Philip Sempang, tetapi sekarang, berkat koin dan terutama alat-alat kuno serta pecahan tembikar yang ditemukan, mereka percaya orang-orang mungkin sudah tinggal di sana sejak zaman perunggu. Lyncestis dan wilayah lain di Makedonia Hulu mengalami cuaca yang cukup ekstrem, dengan musim dingin yang membeku dan hujan, serta musim panas yang sangat panas. Hidup di sana tidaklah mudah, dan sebagian besar waktu dihabiskan hanya untuk bertahan hidup. Orang-orang yang tinggal di daerah itu sebagian besar adalah penggembala nomaden, dan mereka harus berpindah-pindah tergantung musim. Mereka bepergian bersama kawanan sapi, kambing, dan domba mereka, selalu mencari padang rumput terbaik. Pada masa itu, Makedonia bisa dibilang seperti orang luar di dunia Yunani. Wilayah itu memang sebagian Yunani, tetapi negara kota kuat seperti Athena dan Sparta sebenarnya tidak benar-benar menerimanya. Berkat posisinya yang berada di pinggiran, Makedonia memiliki kesempatan untuk memadukan tradisi Yunani dengan budaya lokal. Akhirnya mereka mengambil alih dan mengubah seluruh dunia kuno di bawah raja-raja seperti Philippus II dan Alexander Agung. Penemuan-penemuan baru di Chernobyl menunjukkan betapa terhubung dan kuatnya Makedonia kuno, terutama karena kota itu terletak di jalur perdagangan menuju Konstantinopel. Tokoh-tokoh sejarah besar seperti Octavianus dan Agrippa mungkin pernah melewati daerah ini dalam perjalanan mereka untuk bertempur melawan Cleopatra dan Mark Antony. Tempat ini juga bisa jadi merupakan ibu kota yang hilang dari kerajaan kuno Lyncestis atau Lyncus. Beberapa ahli berpendapat bahwa sebuah kota besar di Makedonia Hulu bisa jadi merupakan tempat kelahiran Clean Eurydice. Wanita berkuasa itu melahirkan Philippus II dari Makedonia, yang kemudian menguasai Lyncestis pada abad keempat sebelum Masehi. Kerajaan Makedonia menjadi merdeka dan berkat itu, putra Philippus II, Alexander Agung, kemudian menjadi Raja Kekaisaran Makedonia. Pria itu benar-benar membuktikan namanya. Hanya dalam 13 tahun, ia menciptakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, membentang dari Yunani hingga Mesir dan India. Dan ya, ia berhasil melakukan semua itu sebelum meninggal di usia yang baru 32 tahun. Para peneliti berencana untuk menggali lebih dalam di situs penting ini guna mempelajari lebih banyak tentang peradaban awal Eropa. Penemuan luar biasa ini dimungkinkan berkat LIDAR. Alat penginderaan jauh ini membantu memetakan hal-hal seperti seberapa tinggi tanaman, seberapa lebat hutan, dan detail lainnya di area yang luas. LIDAR adalah sistem aktif. Artinya, alat ini menciptakan energinya sendiri, dalam hal ini cahaya, untuk memindai permukaan tanah. Sebuah laser menembakkan pulsa cahaya super cepat yang diarahkan ke tanah dan memantul dari benda-benda seperti bangunan dan cabang pohon. Sensor LiDAR kemudian menangkap cahaya yang dipantulkan dan merekamnya. Sistem ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan cahaya untuk pergi dari laser ke tanah dan kembali lagi. Ini disebut waktu tempuh dua arah. Waktu tersebut membantu menentukan jarak yang ditempuh cahaya. Kemudian, dengan menggunakan jarak tersebut, sistem dapat mengetahui ketinggian pasti dari berbagai titik.
Para ilmuwan baru-baru ini menemukan kota hilang lain menggunakan teknologi yang sama. Kota ini disebut Guyangola, tersembunyi di bawah lebatnya hutan Meksiko selama 600 tahun. Selama ini, peneliti percaya di sana hanya ada benteng yang ditinggalkan. Tidak ada cara untuk melihatnya sampai baru-baru ini, ketika mereka menggunakan lidar dan mendapatkan model 3 dimensi area tersebut hanya dalam 2 jam dari pesawat. Guyangola dibangun pada masa pra-Columbus, antara tahun 1350 dan 1521. Kota ini mencakup 360 hektar dan memiliki lebih dari 1.100 bangunan, 2,5 mil tembok pertahanan, serta jaringan jalan internal yang lengkap. Kota ini memiliki tata kota yang terencana dengan baik, dengan kuil dan lapangan bola, serta lingkungan terpisah untuk kaum elit dan rakyat biasa. Tempat ini sangat penting bagi masyarakat Zapotec, kelompok yang telah tinggal di wilayah tersebut sejak sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Di Guyangola, keluarga tinggal bersama di rumah dengan halaman besar di tengah, dikelilingi kamar-kamar. Seiring bertambahnya keluarga, mereka menambah kamar dan memperluas rumah. Karena Guyangola dikelilingi pegunungan, penduduk memanfaatkan setiap jengkal tanah di lereng yang layak untuk membangun rumah. Mereka juga memanfaatkan saluran drainase alami di daerah itu untuk mendapatkan air. Dan mereka pasti sangat ahli dalam konstruksi, karena banyak bangunan mereka masih berdiri hingga hari ini. Namun pada awal abad ke-16, mereka tidak lagi memiliki cukup air bersih dan lahan pertanian yang baik untuk menanam makanan, sehingga mereka pindah ke Tehuantepec yang berada di dekatnya. Para arkeolog berencana mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana orang Zapotec terorganisasi, memerintah kota-kota mereka, dan berinteraksi dengan orang Spanyol ketika mereka tiba. Mereka berencana mempelajari semua 1.170 bangunan yang ditemukan dalam pemindaian lidar, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun. Penemuan terbaru lainnya, yang juga dilakukan dengan teknologi revolusioner yang sama, adalah sebuah kota besar yang tersembunyi di bawah lebatnya kanopi hijau hutan hujan Amazon. Sebuah jaringan lengkap rumah, alun-alun, jalan, dan kanal tersembunyi di bawah bayang-bayang gunung berapi yang perkasa. Banyak ilmuwan mengira bahwa orang-orang Amazon kuno hidup di gubuk-gubuk kecil dan membersihkan lahan untuk bertahan hidup. Namun kota ini dibangun 2.500 tahun yang lalu dan dihuni selama hampir 1.000 tahun, membantah teori itu dan mengubah segalanya. Sekarang, para peneliti berpikir puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang hidup dalam masyarakat perkotaan yang kompleks. Mereka memindai area tersebut dan menemukan bahwa ada 6.000 platform persegi panjang, masing-masing berukuran sekitar 20 kali 10 meter dan setinggi 2 hingga 3 meter. Struktur-struktur ini diatur dalam kelompok di sekitar alun-alun pusat yang memiliki jalan lurus dengan sudut siku-siku sempurna dan jalur yang menghubungkannya. Salah satu jalannya memiliki panjang yang mengesankan, yaitu 25 km. Membangun jalan lurus seperti ini jauh lebih sulit daripada mengikuti kontur alam. Beberapa jalan ini mungkin memiliki makna spiritual atau seremonial yang besar. Peradaban tersebut berkembang berkat tanah subur dari gunung berapi terdekat. Gunung berapi yang sama mungkin juga menjadi penyebab kejatuhannya. Para peneliti juga menemukan tanda-tanda ancaman terhadap kota-kota itu, seperti parit yang menghalangi pintu masuk ke permukiman. Mungkin ada beberapa orang yang tinggal di sekitar sana mencoba masuk. Langkah selanjutnya bagi para ilmuwan adalah mempelajari area seluas 300 km persegi di sekitarnya untuk mengetahui lebih banyak tentang masyarakat besar dan kompleks ini. Itu bisa jadi lebih besar daripada kota-kota Maya yang terkenal di Meksiko dan Amerika Tengah.